perkenalkan, saya Wanda Patristia, N4M2031086. Saya dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 4 klinis yang merupakan tugas dari Laboratorium Anatomi Pertemuan 1. Untuk klinis yang pertama, itu spina bifida. Untuk definisinya, spina bifida adalah anomali kongenital yang muncul dari perkembangan yang tidak lengkap dari tabung syaraf. Hal ini umumnya digunakan sebagai istilah non-spesifik yang mengacu pada setiap derajat penutupan tabung syaraf. Ini dapat dibagi lagi menjadi spina bifida occulta dan spina bifida aperta. Untuk etiologinya, distrofisme tulang belakang ini disebabkan oleh penutupan yang tidak sempurna dari elemen tulang belakang posterior dan biasanya terjadi antara 17 dan 30 hari perkembangan janin. Proses neuralisasi terjadi dalam 2 fase, yaitu neuralisasi primer dan neuralisasi sekunder. Neuralisasi primer mengacu pada penutupan tabung syaraf yang membentuk otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan neuralisasi sekunder melibatkan pembentukan struktur ekor tabung syaraf yang membentuk bagian sakral dan tulang ekor. Struktur kaudal ini berkembang sekitar hari ke-26 kehamilan dan kegagalan penutupan bagian-bagian ini akan menghasilkan berbagai tingkat distrofisme tulang belakang. Untuk patofisiologi, defek neural tube di sini yang dimaksud adalah karena kegagalan pembentukan mesodem dan neurorectoderm. Defek embriologi primer pada semua defek neural tube adalah kegagalan penutupan neural tube, mempengaruhi neural dan struktur cutaneus octodermal. Hal ini tuh terjadi pada hari ke-17 sampai 30 kehamilan. Selama kehamilan, otak dan tulang belakang manusia bermula dari sel yang datar yang kemudian membentuk silinder yang disebut dengan neural tube. Jika bagian tersebut gagal menutup atau terdapat daerah yang terbuka yang disebut dengan pusat neural tube terbuka, daerah yang terbuka itu kemungkinan 80% terpapar atau 20% tertutup tulang atau kulit. 90% dari kasus yang terjadi bukanlah faktor genetik atau keturunan, tapi sebagian besar terjadi dari kombinasi faktor lingkungan dan gen dari kedua orang tuanya. Untuk epidemiologi, prevalensi kejadian MTDS bervariasi sejak pertama kali dikenali, tapi secara keseluruhan telah menurun dengan beberapa program intervensi peningkatan screening janin. Di Amerika Serikat, prevalensi keseluruhan spina bifida antara 1999 sampai 2007 adalah 3,17 dari 10.000 kelahiran hidup. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 1.300 bayi sehat yang lahir setiap tahun akan mengalami NTD jika fortifikasi asam folat tidak diperkenalkan ke dalam praktik prenatal yang umum. Wanita Hispanik tampaknya memiliki tingkat kehamilan yang tinggi yang terkena NTD. Di seluruh dunia, Hispanik memiliki prevalensi 3,8 dari 10.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan non-Hispanik. Untuk selanjutnya itu faktor risiko. Yang pertama itu mengalami kekurangan asam folat. Asam folat adalah vitamin yang sangat penting untuk perkembangan janin. Yang kedua, memiliki riwayat keluarga dengan spina bifida. Yang ketiga, memiliki riwayat mengkonsumsi obat-obatan anti kejang seperti asam valproat. Yang keempat, menderita diabetes atau obesitas. Dan yang terakhir, mengalami hipertermia pada minggu-minggu awal kehamilan sang ibu. Untuk penata laksanaan, andalan pengobatan NTD seperti spina bifida sebenarnya adalah pencegahan. Wanita usia subur harus melengkapi diet mereka dengan folat untuk mencegah NTD. Amerika Serikat mulai mengamanatkan fortifikasi biji-bijian dengan asam folat untuk membantu mengurangi kasus tersebut. Wanita yang mencoba untuk hamil harus mengkonsumsi 0,4 mg asam folat setiap hari sebelum pembuahan. Sedangkan wanita yang memiliki riwayat NTD atau pernah mengalami kehamilan sebelumnya harus mengkonsumsi 4 mg suplemen asam folat. Nah, sebagian besar pasien dengan spina bifida occulta tidak memerlukan koreksi bedah atau defeknya. Namun beberapa intervensi bedah dapat membantu memperbaiki efek neurologis dari NTD terbuka. Dalam pilihan pasien yang terbatas, perbaikan intrauterin dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi di masa depan. Untuk komplikasi, beberapa di antaranya telah dibahas di atas. Komplikasi yang paling umum adalah gagal ginjal akut atau urosepsis yang merupakan sekunder dari reflux ureter yang disebabkan oleh kandung kemih neurogenik. Penting untuk memperkenalkan pengobatan agresif pengawasan disfungsi urologis. Untuk prognosisnya ada beberapa studi longitudinal baru-baru ini tentang spina bifida dan hasil jangka panjang yang membuatnya sulit untuk memprediksi pasien meningkat perbaikan yang signifikan dalam manajemen spina bifida. Sebagian besar penelitian juga menggabungkan data dari pasien dan distrofisme terbuka dan tertutup. Secara keseluruhan, prognosis sebagian besar tergantung pada adanya hidrosefalus, tingkat defek, dan tingkat keparahan malformasi Chiari.
Untuk pencegahan, wanita harus diberi konseling selama usia subur untuk mengkonsumsi suplemen asam folat untuk mencegah NPD. Seperti yang telah dibahas, wanita merencanakan kehamilan harus mengkonsumsi 0,4 mg setiap hari, dan mereka yang memiliki riwayat NPD atau sudah memiliki anak sebelumnya harus mengkonsumsi 4 mg setiap hari. Pada tahap awal kondisi, pengasuh membutuhkan pendidikan paling banyak untuk memperdayakan mereka dengan advokat yang efektif bagi pasien selama masa kanak-kanak. Sepanjang pertumbuhan, pasien harus diberikan otonomi yang meningkat sesuai dengan perkembangan kognitif mereka. Lalu yang kedua itu ada spondylolisis. Untuk definisinya, spondylolisis adalah defek unilateral atau bilateral pada ragio pars intraarticularis yang disertai atau tidak disertai dengan slip corpus vertebra. Ini paling sering merupakan sequel dari trauma berulang pada arsitektur kerangka yang belum matang di antara individu yang rentan secara genetik. Pars intraarticularis dianggap sebagai tanah, genting, atau jembatan tulang antara permukaan antrikular inferior dan superior dari suatu vertebra. Untuk etiologinya, spondylolisis merupakan bawaan atau bisa juga didapat. Meskipun patogenesis yang tepat tetap tidak diketahui dalam semua kasus ini, yang paling sering sekunder akibat fraktur kelelahan atau stres dari pars intraarticularis yang bertahan sebagai non-union. Ini biasanya berkembang pada anak-anak dan remaja yang rentan secara genetik dengan biomekanik yang salah, dan yang juga mengalami mikrotrauma berulang pada pars intraarticularis dengan aktivitas berulang yang mengakibatkan hiperekstensi lumbal dengan rotasi. Untuk patofisiologinya, 90% kasus spondylolisis terjadi pada vertebra L5 dengan penurunan insiden pada tingkat lumbar yang semakin tinggi. Lordosis lumbal yang berlebihan merupakan faktor risiko untuk perkembangan spondylolisis. Paling sering cacat pars intraarticularis terjadi secara bilateral sebagai lawan unilateral. Defek pars intraarticularis yang tidak sembuh dapat berkembang menjadi titik ismik spondylolistesis. Untuk patofisiologi, pada pasien dengan spondylolisis bilateral pada saat diagnosis 50-75% sudah disertai dengan spondylolistesis. Perkembangan slip lebih sering terjadi pada masa remaja dibandingkan dengan orang dewasa. Ini osifikasi penuh dari lengkung syaraf juga tidak selesai pada batas usia sama. Dua faktor ini mainkan peran penting dalam perkembangan kondisi masa remaja. Untuk epidemiologi, prevalensi spondylolisis adalah 4% pada usia 6 tahun dan 6% pada usia 14 tahun. Dan setelah itu tetap konstan sepanjang masa dewasa. Ada kecenderungan genetik dengan peningkatan insiden terlihat pada laki-laki, keturunan Eskimo Alaska, keturunan penyakit pertama dari pasien dengan kondisi tersebut, patologi bersamaan dengan spina bifida occulta, sindrom Marfan, osteogenesis imperfecta, dan osteopetrosis. Untuk faktor resiko, biasanya terjadi pada usia 40 tahun, kelebihan berat badan mengakibatkan beban ekstra pada sendi tulang belakang, riwayat mengalami cedera, memiliki postur tubuh yang buruk, dan genetika adalah faktor risiko lain untuk spondylolisis ini. Untuk penata laksanaannya, spondylolisis paling baik dikelola oleh tim interprofesional yang mencakup ahli bedah, penyediaan perawatan primer, terapis fisik, perawatan, dan dokter olahraga. Sebagian besar pasien dikelola secara konservatif. Koreksi bedah spondylolisis jarang terjadi, namun jika perlu, koreksi bedah itu diperlukan perawatan rehabilitatif pasca operasi harus mencakup perlindungan situs bedah sampai penutupan luka. Untuk komplikasinya, pada sebagian besar pasien dengan spondylolisis, kondisi ini tersembunyi dan tetap asimptomatik sepanjang hidup mereka. Namun, penyakit cakram degeneratif dan spondylolisis yang diakibatkannya yang biasanya terjadi sebagai akibat dari proses penuaan memiliki kecenderungan untuk dipercepat pada pasien dengan spondylolisis. Hal ini dapat menyebabkan stenosis tulang belakang dan radikulopati lumbal. Efek merusak ini juga dapat terjadi pada sekunder akibat slip badan vertebra hampir 50-75%. Untuk prognosisnya, biasanya sangat baik. Individu tanpa gejala tidak memerlukan perawatan khusus atau modifikasi apapun pada aktivitas kehidupan sehari-hari atau aktivitas atletiknya. Bahkan pasien yang datang dengan gejala spondylolisis biasanya memiliki prognosis yang sangat baik, sebagaimana divalidasi oleh meta-analisis baru-baru ini yang menunjukkan bahwa 90% dari atlet remaja dapat kembali ke kompetisi saat mereka dirawat secara konservatif, dan 90% dari waktu ketika mereka dirawat dikelola secara benar. Untuk pencegahannya itu bisa dilakukan dengan
Individu tanpa gejala yang kondisinya ditemukan secara kebetulan pada pencitraan harus diyakinkan tentang perjalanan penyakit yang umumnya jinak sepanjang hidup, tanpa perlu membatasi aktivitas. Namun individu yang asimptomatik dengan defek pars intraartikularis yang sedang mengalami pengobatan secara aktif, terlepas dari apakah pengobatan konservatif atau bedah, perlu memiliki pendidikan dan pemahaman tentang biomekanik yang tepat untuk mengoptimalkan kenyamanan mereka serta untuk mengurangi stres dan meningkatkan penyembuhan mereka. Untuk yang klinis ketiga itu spondylolistesis. Untuk definisinya adalah suatu kondisi yang terjadi ketika satu tubuh vertebral tergelincir sehubungan dengan tubuh vertebral yang berdekatan yang menyebabkan gejala atau nyeri radikuler atau mekanis. Hal ini dinilai berdasarkan tingkat slip dari suatu tubuh vertebral pada tubuh vertebral yang berdekatan. Setiap proses patologis dapat melemahkan penyangga dan menjaga tubuh vertebral tetap sejajar dapat memungkinkan terjadinya spondylolistesis. Untuk etiologinya umumnya diklasifikasikan sebagai salah satu dari 5 etiologi utama, yaitu degeneratif, ismik, traumatis, displastik, atau patologis. Spondylolistesis degeneratif terjadi akibat perubahan degeneratif pada tulang belakang tanpa adanya defek pada pars intraarticularis. Hal ini biasanya berhubungan dengan gabungan facet joint dan degenerasi diskus yang menyebabkan ketidakstabilan dan pergerakan ke depan dari satu korpus vertebral relatif. Untuk etiologi spondylolistesis displastik bersifat kongenital dan sekunder akibat variasi oriental sendi facet hingga kesejajaran yang abnormal. Dalam spondylolistesis displastik, sendi facet akan berorientasi sagital daripada orientasi koronal yang khas. Untuk patofisiologinya, setiap proses yang dapat melemahkan penyangga yang menjaga tubuh vertebra tetap sejajar dapat memungkinkan terjadinya spondylolistesis. Saat satu vertebra bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan, nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radikuler atau melopatik dapat terjadi karena kompresi dari akar syaraf atau sumsum tulang belakang yang keluar. Untuk epidemiologinya, itu paling sering terjadi pada tulang belakang lumbar, bagian bawah, tapi juga dapat terjadi pada bagian belakang leher dan jarang, kecuali trauma pada tulang belakang dada. Spondylolistesis degeneratif terutama terjadi pada orang dewasa dan lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria dengan peningkatan risiko pada obesitas. Untuk faktor risiko, yang pertama ada wanita di atas usia 50 tahun, riwayat kelainan kongenital seperti bifida occulta. Selanjutnya itu ada aktivitas fisik berlebihan, atau olahraga, obesitas, penderita spine curvature disorder seperti skoliosis, cedera vertebra, riwayat infeksi tulang, kondisi osteoporosis, dan riwayat penyakit spondylolistesis pada keluarga. Untuk penaslaksanaannya, untuk spondylolistesis derajat 1 dan 2, pengobatan biasanya dimulai dengan terapi konservatif, termasuk obat antiinflamasi non-steroid, panas, olahraga ringan, traksi, penyangga, atau tirah baring sekitar 10-15%. Pasien yang lebih muda dengan spondylolistesis derajat rendah akan gagal dalam pengobatan konservatif dan membutuhkan perawatan bedah. Tidak ada standar definitif untuk perawatan bedah. Untuk komplikasinya, bisa disebabkan komplikasi serius bila dibiarkan tidak tertangani. Komplikasinya itu meliputi nyeri punggung bawah yang berkepanjangan, kifosis atau lengkung tulang belakang yang tidak normal, kesulitan mengontrol buang air besar dan buang air kecil, kerusakan permanen pada syaraf tulang belakang, dan mati rasa hingga kelumpuhan pada kaki. Untuk prognosisnya, mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan penata laksanaan konservatif, terutama pada spondylolistesis ismik grade 1 dan 2. Spondylolistesis bukan merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, tapi dapat menurunkan kualitas hidup si penderita. Untuk pencegahannya, dapat dilakukan dengan menghindari trauma atau cedera pada tulang belakang dengan lebih berhati-hati. Selain itu, penting untuk melakukan peregangan yang cukup sebelum melakukan latihan. Hindari pula latihan yang berlebihan yang membebani latihan tulang belakang. Yang terakhir itu ada hernia nucleus pulposus atau HNP. Nah, HNP ini adalah turunan kandungan annulus fibrosus dari diskus intervertebralis lumbal pada spinal kanal atau ruptur annulus fibrosus dengan tekanan dari nucleus pulposus yang menyebabkan kompresi pada elemen saraf. Pada umumnya, HNP pada lumbal sering terjadi pada L4-L5 dan L5-S1. Kompresi saraf pada level ini mengakibatkan root nerve
L4, L5, dan S1. Hal ini dapat menyebabkan nyeri dari bokong dan menjalar ke tungkai. Kebas dan nyeri menjalar yang tajam merupakan hal yang sering dirasakan oleh penderita HNP sendiri. Untuk etiologinya, biasanya degenerasi diskus biasanya berhubungan dengan herinasi diskus. Dengan penuaan fibrokondrosit, diskus mengalami penuaan dan penurunan produksi proteoglikan. Nah, pengurangan proteoglikan ini menyebabkan dehidrasi dan kolaps diskus, meningkatkan ketegangan pada annulus fibrosus, mengakibatkan robekan dan fisura, dan akibatnya memfasilitasi hernia nukleus pulposus. Oleh karena itu, ketika stresor mekanik berulang diterapkan pada disk, itu menghasilkan gejala bertahap yang cenderung kronis. Untuk patofisiologinya, hernianisasi diskus lumbal disebabkan oleh beberapa perubahan pada diskus intervertebralis termasuk penurunan retensi air di nukleus pulposus, peningkatan rasio kolagen tipe 1 di nukleus pulposus dan annulus fibrosus bagian dalam, penghancuran kolagen dan bahan ekstraseluler, dan aktivitas sistem degradasi yang diregulasi seperti matriks, ekspansi metaloproteinase, apoptosis, dan jalur inflamasi. Untuk epidemiologi, herniasi diskus lumbal relatif umum dengan 5-20 kasus per 1000 orang dewasa setiap tahunnya. LDH ini paling umum pada dekade ketiga hingga kelima kehidupan dengan rasio pria dan wanita itu 2:1. HNP merupakan salah satu penyebab dari nyeri punggung bawah yang penting dan merupakan salah satu masalah kesehatan yang utama. Insight HNP di Amerika Serikat adalah sekitar 5% orang dewasa. Kurang lebih 60-80% individu pernah mengalami nyeri punggung dalam hidupnya. Untuk faktor resiko itu ada 4. Yang pertama usia yang merupakan faktor utama. Yang kedua ada trauma yang memberikan stres terhadap kolumna vertebralis seperti jatuh. Yang ketiga ada pekerjaan yang mengangkat beban berat dan cara mengangkat barang yang salah. Yang terakhir itu gender, pria lebih sering terkena HNP dibandingkan wanita. Hal ini terkait dengan pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan pria lebih cenderung ke aktivitas fisik yang melibatkan kolumna vertebralis. Untuk penata laksanaan, sebagian besar presentasi gejala LDH berumur pendek dan sembuh dalam 6-8 minggu. Oleh karena itu, biasanya awalnya dikelola secara konservatif kecuali ada gejala dan meningkatkan kecurigaan untuk kondisi darurat seperti defisit neurologis progresif atau sindrom cauda equina. Perawatan konservatif dan bedah baru-baru ini menunjukkan hasil yang setara dalam jangka menengah dan panjang. Namun penelitian lain telah menunjukkan hasil yang lebih baik pada kelompok yang dirawat dengan pembedahan karena menghasilkan pengurangan gejala yang lebih cepat dan peningkatan kualitas hidup. Untuk selanjutnya komplikasinya itu bisa komplikasi yang terkait dengan intervensi bedah atau suntikan steroid epidural tercantum di bawah ini. Kalau injeksi steroid epidural itu ada cedera saraf, tusukan dural yang mengakibatkan sakit kepada posisional infeksi, abses epidural, hematom epidural, dan kelumpuhan. Sedangkan untuk intervensi bedah itu memburuknya status fungsional, air mata dural, infeksi pasca operasi, cedera akar syaraf, herniasasi diskus berulang, cedera pembuluh darah besar pada aorta dan vena cava, dan sekunder akibat perforasi ligamen longitudinal anterior, fibrosis epidural. Untuk prognosisnya itu biasanya hernianisasi diskus lumbal itu berumur pendek dan penelitian telah menunjukkan bahwa 80% sampai 90% kasus akan sembuh dalam 6-12 minggu tanpa intervensi medis yang substansial. Namun jika ada gejala selama lebih dari 6 minggu, pasien cenderung tidak membaik tanpa intervensi. Untuk pencegahan itu bisa dengan melakukan olahraga secara teratur, untuk mempertahankan kemampuan otot seperti berlari dan berenang. Hindari mengangkat barang yang berat, edukasi cara mengangkat barang yang benar. Tidur di tempat yang datar dan keras, hindari olahraga atau kegiatan yang dapat menimbulkan trauma, dan kurangi berat badan. Sekian penjelasan saya mengenai 4 klinis tadi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.